A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu, apakah yang dimanjakan atau yang dipekerjakan, karena sesungguhnya sapi itu, yakni kalau jenisnya baru yang disebutkan sifatnya itu, masih samar bagi kami karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud, dan sesungguhnya kami insya Allah akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tidak akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja, membajak tanah, untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja dan termasuk barang yang dinafikan, dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Tidak bercacat, bebas dari aib, dan bekas-bekas bekerja berat, tidak ada belangnya, tidak ada warna lain dari warna aslinya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Mereka mencari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harganya yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah. Wa il qataltum nafsan fadtara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu tuduh-menuduh tentang hal itu, asalnya fatadara'tum, lalu tak diidghamkan ke dal yang berarti bertengkar dan saling menuduh. Sedangkan Allah menyingkapkan atau memperlihatkan apa yang kamu sembunyikan tentang persoalan tersebut. Kalimat ini adalah suatu instruksi dan merupakan awal kisah. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu firman Allah, pukullah dia, maksudnya mayat dari orang yang terbunuh tadi dengan salah satu anggota badan sapi betina itu. Lalu mereka pukul dengan lidah atau pangkal ekornya sehingga ia pun hidup kembali dan mengatakan siapa pembunuhnya, yang tiada lain dari dua orang saudara sepupunya yang disebutkan namanya masing-masing. Kemudian ia menjadi mayat kembali. Maka kedua pembunuhnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta warisan, bahkan mereka pun dibunuh pula. Lalu firman Allah Ta'ala, demikianlah maksudnya caranya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tentang tanda-tandanya, bukti-bukti kekuasaannya, agar kamu memikirkan dan merenungkannya sehingga mengerti dan mengimani Allah yang kuasa menghidupkan seorang manusia yang telah meninggal, juga sanggup menghidupkan berjuta-juta manusia lainnya. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'
wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hatimu menjadi keras ditujukan kepada orang-orang Yahudi hingga tak dapat dimasuki kebenaran. Setelah itu, peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan kejadian-kejadian sebelumnya. Maka ia adalah seperti batu dalam kerasnya, atau lebih keras lagi daripada batu. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya, dan di antaranya ada pula yang terbelah. Asalnya yatasyaqqaqu, lalu tak diidghamkan pada sin hingga menjadi yasyaqqaqu. Lalu keluarlah air daripadanya, dan sesungguhnya di antaranya ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah karena takut kepada Allah. Sebaliknya hatimu tidak terpengaruh karenanya, serta tidak pula menjadi lunak atau tunduk, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hanya ditangguhkan oleh Allah untuk menjatuhkan hukuman hingga saatnya nanti. Menurut satu qiraat, bukan ta'malun tetapi ya'malun, artinya yang mereka kerjakan, sehingga berarti mengalihkan arah pembicaraan. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah masih kamu harapkan, hai orang yang beriman, bahwa mereka akan beriman, yakni orang-orang Yahudi itu, kepadamu, sedangkan sebagian atau golongan lainnya di antara mereka, yakni pendeta-pendeta mereka, mendengar firman Allah, yaitu Taurat, lalu mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui bahwa sebenarnya mereka mengada-ada. Pertanyaan di sini berarti sanggahan terhadap orang-orang beriman, hingga berarti tak usah kamu harapkan mereka akan beriman, karena dulu mereka juga sudah kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan jika mereka berjumpa, maksudnya jika orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan, kami pun telah beriman bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang telah diberitakan kedatangannya dalam kitab suci kami. Tetapi bila mereka telah kembali atau berada sesama mereka, maka kata mereka, yakni para pemimpin mereka yang bukan munafik, kepada orang munafik itu, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang mukmin, tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu, tentang hal-hal yang telah diberitakan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Lam di sini berarti mengakibatkan dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak, di mana mereka akan dapat mengajukan bukti penyelewenganmu, yakni tak hendak mengikuti Muhammad padahal mengetahui kebenarannya. Tidakkah kamu mengerti bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebut-nyebut soal itu, dan itu hentikanlah tindakanmu itu. Shadaqallahul Adzim.